Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan bahagia, penuh sukacita di hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, edisi 1 September 2022, saudara sekalian, puji Tuhan. Kita sudah memasuki September di tahun ini. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita akan membaca Filemon 17 sampai 19 demikian. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Seiman lebih dari teman. Saudara-saudaraku, apakah semua permintaan kita selalu dikabulkan? Tentu tidak, bukan. Ada berbagai faktor. Mengapa? Apakah karena bahasa kita yang kurang sopan? Atau karena sedikit memaksa, atau bukan pada momen yang tepat, ataukah sedikit menggurui? Misalnya, seharusnya kamu lakukan itu bagi saya. Menarik saudara sekalian, kita memperhatikan bahasa Rasul Paulus kepada Filemon. Perlu kita ingat ketika ia menulis surat ini, pengakuan Paulus sendiri dalam ayat 9 bahwa ia sudah tua, dan sekarang sedang berbicara kepada orang yang lebih muda darinya, bahkan orang yang telah dibimbingnya, atau ia adalah tokoh besar bagi Filemon dan Onesimus. Namun saudara sekalian, mengherankan Paulus tidak menggunakan posisi sebagai orang tua ataupun pemimpin rohaninya untuk meminta kepada Filemon. Namun dengan rendah hati dan dengan bahasa yang sangat simpatik, ia berkata, "Jika engkau menganggap aku teman seiman." Kata teman yang dipakai Paulus di sini menunjukkan Paulus sedang menganggap dirinya teman yang selevel dengan Filemon. Ia sedang menganggap dirinya bahwa kita semua setara, kita sama di hadapan Tuhan, karena kita teman. Dan ia tidak menggunakan bahasa, "Seharusnya kamu menerima dia," menggunakan otoritasnya untuk memerintah kepada Filemon agar memaksa menerima Onesimus. Bukan kalimat yang menggurui dan memaksa di sini. Selain kata teman, kata yang menarik yang Paulus pakai di sini adalah sebagai seiman, teman seiman. Ini lebih dalam lagi, sebab seiman melebihi hanya sebagai teman. Seiman berarti ada ikatan persekutuan rohani yang jauh lebih kuat daripada hanya sekedar teman. Dan yang mengikat persaudaraan seiman itu adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah bagian dari saudara seiman, karena kita melekat pada tubuh yang sama, yaitu Kristus sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, hubungan antara saudara seiman pastinya lebih akrab, lebih kuat, lebih intim daripada hanya sekedar teman. Itu sebabnya permohonan Paulus menerima Onesimus dengan status baru sebagai saudara seiman, bukan lagi hubungan hamba dan tuan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah sendiri, supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Teks ini saudara sekalian mengingatkan kita untuk bersikap seperti Paulus dalam hubungan kita dengan sesama. Walaupun praktik perbudakan tidak lagi seperti pada zaman dulu di dunia Yunani Romawi kuno, tetapi sikap Paulus ini tetap menjadi pedoman bagi kita supaya tidak menggunakan posisi dan otoritas yang kita miliki untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain, siapapun itu. Jika kita ingin menyampaikan suatu maksud kepada orang lain, hendaknya kita berhati-hati agar tidak menggunakan posisi kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya kepada anak, "Karena saya orang tuamu, seharusnya nurut." Kepada rekan kerja misalnya, "Karena saya atasanmu, karena saya lebih tua, karena saya pemimpinmu, karena saya kakakmu, karena saya," dan lain-lain. Saudara, marilah kita belajar bersama kepada tokoh rohani dan pemimpin besar, penulis 13 kitab perjanjian baru yang kita miliki. Seorang yang sungguh dipakai oleh Tuhan, seorang yang besar.
namun ia adalah seorang Kristen yang sangat baik dan rendah hati, sehingga mampu mempengaruhi anak-anak rohaninya dengan pendekatan dan kata-kata yang simpatik. Di sini kita diajak untuk menjadi sahabat yang rendah hati dan baik kepada siapapun, dan dengan waspada untuk menggunakan kata-kata yang simpatik bagi orang lain. Saudara, kadang-kadang permintaan kita sesungguhnya bagus dan baik, atau saran kita sesungguhnya baik, tetapi karena kita mendatanginya dengan pendekatan yang menggunakan otoritas seolah-olah kita lebih tahu, atau karena posisi kita lebih tinggi, sehingga kadang-kadang orang tidak bisa dengan rela hati untuk menerima apa yang kita sampaikan. Saudaraku, alasan karena kita seiman, milik Kristus, satu tubuh dalam Kristus, menjadi motivasi dan dasar orang Kristen dalam saling memperhatikan. Cara pandang kita melihat orang-orang sekeliling kita sebagai saudara seiman yang jauh lebih kuat dari sekedar teman atau hubungan antara kerabat. Lihatlah orang yang kita jumpai hari ini, saudara sekalian, sebagai orang yang seiman, sehingga ini akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, kepada anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kepada rekan kerja, rekan kantor, rekan sepelayanan. Ingat saudara sekalian, kita adalah saudara seiman, satu dengan yang lain. Sekalipun status kita dalam keluarga ada yang sebagai bapak atau ibu, anak-anak, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mari kita saling melayani, saling memperhatikan dengan status, karena kita seiman di dalam Kristus. Kita belajar dari sikap Paulus yang menunjukkan kewibawaannya dengan cara dan bahasa yang lembut dan penuh kasih. Kewibawaan seorang tidak terletak pada cara dan bahasanya yang keras dan kasar dengan dalih tegas, tetapi justru pada pendekatannya yang humanis, yang dicirikan antara lain dengan cara dan bahasa yang lembut dan penuh kasih. Kewibawaan seseorang tidak terletak pada intimidasi dan kesulitan yang dia ciptakan bagi orang lain, tetapi pada jalan keluar yang memberi kemudahan kepada sesama tanpa mengabaikan kualitas hidupnya. Cara dan bahasa yang keras, kasar, mengintimidasi dan menyulitkan sesungguhnya cerminan dari diri kita yang belum sepenuhnya bebas dari gaya dan pendekatan kolonialis. Apakah gaya dan pendekatan itu ada sampai sekarang atau tanpa sadar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saja. Selanjutnya Paulus mengatakan, jika Onesimus sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Artinya di sini terlihat memang Onesimus bersalah, sudah mengecewakan Filemon. Tidak jelas apakah yang dilakukannya merugikan tuannya, memang pantas dihukum. Namun itu sudah masa lalunya, itu sudah berlalu, itu sudah diampuni oleh Kristus sejak ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan bertobat. Sekarang ia sudah percaya, karena itu sebagai saudara seiman untuk wajar dan saling memaafkan atau mengampuni dan menerimanya kembali. Saudaraku, ajaran ini sungguh penting bagi kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni, dan tidak ada seorang pun yang begitu hina untuk tidak dicintai. Kita mestinya mampu dengan rendah hati menerima mereka yang pernah berbuat salah kepada kita, dan itu adalah salah satu ciri khas pengikut Kristus yang sejati. Sebab selama masih di dunia, kita akan selalu bertemu, bahkan bergaul dengan orang-orang yang tanpa sadar akan menyakiti, mengecewakan, atau membuat kita tersinggung. Tapi itu manusiawi, saudara sekalian, siapapun kita semua bisa dan potensi mengalami hal itu. Puji Tuhan, kita saudara seiman, sehingga dalam sikap rendah hati kita dapat menerima satu dengan yang lain dengan melihat kehidupan baru di dalam Kristus. Kita saudara seiman. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengawali hari ini dengan firman ini. Mampukanlah kami untuk melihat orang-orang di sekeliling kami dan yang kami jumpai hari ini, bahwa mereka adalah saudara seiman kami. Sehingga kami wajib untuk saling menghargai, saling menerima, saling mengampuni, saling menjunjung tinggi. Melayani dalam kasih bukan hanya sekedar teman, tetapi karena kami adalah seiman di Kau.
Kiranya segenap pendengar renungan pagi ini dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, Tuhan bukalah hati kami untuk memiliki karakter Kristen sejati yang melihat semua orang di sekitar kami adalah saudara seiman kami. Dan kiranya kami dengan bahasa yang simpatik, lemah lembut, penuh kasih, mendekati orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menata setiap kata-kata kami supaya selaras dengan firman-Mu. Agar apapun yang kami sampaikan kepada orang lain dapat diterima dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi ini Bapa, biarlah Engkau yang turut campur tangan dalam segenap hidup kami, sertai kami dalam segenap aktivitas kami di hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.